mengatakan dari sejak awal, carilah persyaratan jadi anggota KPU adalah lulusan ilmu politik dan ilmu hukum. Mereka nggak percaya. Partai politik kan nggak suka kalau KPU-nya kuat, kalau KPU-nya benar, karena nggak bisa diajak mengkali kok. Kan ada partai yang dianggap mungkin merasa kepengen ada jujur lah, dia kemudian punya kader. Iya, tapi dia punya kekuatan nggak di DPR-nya? Karena kan KPU answerable to parlemen dan answerable to presiden. Nah, persoalannya kan mereka pasti akan memilih orang yang kira-kira tidak merugikan mereka, kayak gitu kan, sehingga yang bisa diatur oleh mereka. Bisa nggak dari DPR atau masyarakat memprotes anggota-anggota KPU itu kan itu saudaranya Jokowi ini. Ya kan protes, tapi apakah mereka dengar? Kan itu persoalannya kan, apakah mereka mendengar itu? Itu kan bagian mereka jadi legally benar karena undang-undangnya mengatakan seperti itu, tapi jiwanya, ruhnya kan kita nggak tahu dalam konteks itu. Apakah ini bahasa agamanya kan wa makaru wa makarallah. Anda merekayasa apa enggak ini kayak gitu ya. Hati-hati, jangan rekayasa negatif. Allah akan balas rekayasamu dalam konteks itu. Jadi itu dari mulai rekrutmen. Ada juga masalah di KPU yang lain. Siklus KPU. Siklus KPU. Jadi KPU kalau ini kan udah nih yang nasional. Yang provinsi, kabupaten, kota kapan? Jadi ada provinsi yang baru nanti bulan Januari itu diganti. Pemilu Februari ya? 2024-nya ya. Jadi Maret Februari ya, itu. Nanti siklus KPU dulu kayak gitu. Januari baru diganti untuk pemilu April. Ada lagi yang di Kalimantan Utara itu tanggal 1 baru diangkat, tanggal 17 pemilu. Bisa itu. KPU baru berapa hari diangkat. Hal-hal itu yang kita perlu ketahui untuk supaya kita memperbaiki kan, harus tahu persoalannya. Ini penting sekali Bu. Saya waktu itu sudah sampaikan kepada SBY pada saat kita selesai 1,5 tahun setelah selesai, kita diterima oleh Presiden dan saya sampaikan, perhatikan itu siklus KPU. Saya minta KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk diperpanjang sampai akhir dari pemilu 2009. Sehingga KPU yang baru diangkat 2010. Artinya apa? Punya waktu 4 tahun untuk mempersiapkan pemilu 2014. Paling tidak KPU paham mapping pekerjaannya di KPU itu. Nah, di sini belum lagi kalau saya bilang manipulasi, karena dalam teori ilmu politik itu banyak manipulasi, itu bisa dari peraturan ya, dari konstitusi sampai undang-undangnya. Rekrutmen penyelenggara pemilu bisa KPU, Bawaslu, DKPP. Kemudian dari voters registration digelembungkan atau diciutkan. Apalagi sekarang kita punya isu tentang TKA yang kemudian dikasih KTP, ngeri sekali. Dan kita nggak tahu mereka katanya, kita punya 10 juta. Pemilu 2019 ya, itu ada gap antara suara legislatif dengan suara vote legislatif dengan vote pilpres. Sekitar 15 juta. Pertanyaannya, apakah 15 juta itu karena ada form dari pemilih yang saya hanya milih, ada dulu A6 atau berapa kayak gitu, hanya memilih presiden saja, saya nggak memilih legislatif. Tapi kan jumlah surat suara antara legislatif dan pilpres di satu TPS kan relatif sama, nggak jumlahnya sama, misalnya 10. Kalau kemudian ada 3 misalnya yang itu tidak dipakai, mestinya kan ada 3 surat suara legislatif yang tidak dipakai. Ya, kayak gitu kan. Harusnya kan ada. Kalau ada 15 juta surat suara, gap suaranya antara pilpres dan pileg legislatif, mestinya ada 15 jutaan surat suara yang tidak sah atau yang tidak dipakai. Nah, itu ada apa enggak? Itu dari kapan-kapan saya bertanya kepada KPU, nggak ada yang jawab. Ternyata Menteri Sosial yang sekarang ini itu mengatakan bahwa untuk program apa waktu itu yang ngasih itu apa? BLT. Bukan BLT-nya, yang ngasih logistik, yang ngasih beras apa yang kayak gitu. Itu kan datanya katanya ada 16 jutaan data orang yang sama. Padahal dulu yang kita pertanyakan 15 juta.
Jadi ini benar atau tidak? Pada saat kami dulu waktu jadi anggota KPU di 2004, itu pertama kali negara Republik Indonesia kita punya apa namanya database penduduk dan pemilih itu yang ngerjain KPU 2004. Waktu itu 2003 kita bikinnya dengan BTS yang ngerjain. Kita contek dari program di KPU-nya Australia namanya voting roll, karena Australia itu compulsory voting, maka data pemilihnya paling baik lah di dunia, kita contek itu. Nah, tanggal 8 Desember 2004 kita serahkan itu ke Mendagri. Harganya dulu dari KPU bikin, dari nggak ada jadi bikin itu dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat, data perempuan, itu 427 miliar. Kita serahkan ke Mendagri, undang-undangnya diubah menjadi kekuasaan Mendagri. Harganya untuk membuat apa? Bukan merevisi ya, memperbaiki data itu. Harganya 3,8 triliun. Kemudian di pemilu berikutnya IKTP 5,8 triliun. Jadi nitty-gritty penyelenggaraan pemilu itu nggak cuma sekedar calonnya gimana. Nah, ini partai politik paham nggak persoalannya? Partai politik juga tidak suka kalau penyelenggara pemilunya benar, kan kayak gitu persoalannya. Ya? Lah, jadi justru saya melihat kekhawatiran masyarakat itu supaya bagaimana supaya benar gitu. Iya, kalau saya persoalannya partai politiknya juga berperan. Wah, kalau udah begitu rusak bener kasihan. Nah, jadi nggak mudah. Oke lah, ya nggak mudah. Cuma tapi dulu kita sudah meletakkan fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu. Baik, Bu Husnul, apa saran kepada tentu untuk membenarkan ini dulu? Ini kita belum masuk masa yang lain ya. Untuk itu dulu lah. Misalnya masalah KPU, masalah data, yang nama kembar, orang mati masih dimasukkan dan sebagainya, itu kan jumlahnya sampai besar. Sebetulnya dulu kita sudah buatkan SOP untuk bagaimana kita sudah letakkan fondasi dari politik administrasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia ya. Tapi kan orang kan ini senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang dalam konteks itu. Jadi bangsa ini kalau ada orang yang benar kan seringkali tidak disukai. Iya. Itu jadi ada banyak di dalam melihat Pilpres, satu regulasinya, yang kedua siapa penyelenggaranya, tadi rekrutmen dan sebagainya. Belum lagi kita ngomongin hari H, belum lagi kita ngomongin nanti tahu-tahu banyak yaitu KTA tenaga kerja asing yang kemudian TKA kemudian dikasih IKTP, apa itu tidak akan dijadikan. Kemudian ini makanya dulu saya awasi tetangga Anda di TPS Anda masing-masing, apakah dia memang betul-betul warga di TPS itu ataukah tidak. Dan itu paling sulit di daerah-daerah yang apartemen, di daerah-daerah superblok, di kota-kota besar, karena kan kita nggak kenal dengan tetangga kita. Tahu-tahu dia turun hanya untuk menjadi pemilih. Nah, jadi kalau kita mau maju ke Pilpres, ada yang mau gampang aja, ya udah bungkus. Apakah saya nggak pernah didatengin oleh salah satu istri, kekuatan pebisnis lah. Ya. Baik, itu satu hal, maaf sekali. Satu, supaya lebih meningkat, ini waktunya pendek. Yang kedua ini, problem yang kedua itu yang sudah dianggap selesai, masalah presidensial threshold itu memang sudah dianggap final ya. Itu bukan presidensial threshold. Itu konsep yang salah. Presidensial threshold itu kalau di dalam itu sejarahnya gimana, Bu? Ya orang kan kadang-kadang ini aja terminologi dalam ilmu politik itu presidensial threshold adalah calon presiden yang menang di 50% provinsi plus 1. Jadi 50% kira-kira provinsi ya, jadi 18 provinsi menang. Dan di tiap provinsi tidak boleh ada yang menang, tidak boleh kurang dari 20%. Nah, 2019 Sumatera Barat yang menang hari ini itu cuma 18% kalau nggak salah menangnya. Itu mestinya nggak boleh secara konstitusi. Itu namanya threshold. Presidensial threshold. Kalau yang kemudian sekarang dikatakan 20% persyaratan dukungan calon presiden, itu persyaratan. Dukungan partai politik calon presiden. Padahal di Indonesia tidak ada partai politik yang kursinya 20%. Persoalannya itu. Jadi lucu banget kalau bikin undang-undang. Lu bikin undang-undang tapi partaimu sendiri aja nggak mungkin. Karena mereka berpikir
mau mengelompokkan supaya tidak. Pertama kali kita pilpres langsung kan 2004 zamannya saya, ya kan? Ada 5 pasang calon. Yeah. Sehingga rakyat itu tidak dihadapkan dengan hanya 2 calon. Tapi karena kekuatan oligarki ekonominya itu luar biasa, nggak mau kan kalau sampai harus dua putaran. Sebetulnya DKI pilkada itu kan karena 2 putaran. Iya, iya. Karena DKI ibu kota, jadi dia punya undang-undang sendiri sampai pilkadanya 2 putaran. Kira-kira kalau 1 putaran siapa yang menang?